Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah online Minggu 10 Mei 2020. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon kekuatan daripada Roh Kudus membungkus setiap kami juga umat-Mu dimanapun umat-Mu berada, supaya kami bisa fokus, kami bisa mencerna firman-Mu, memahaminya, terlebih lagi kami melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami berdampak dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kasih judul untuk khotbah pagi hari ini adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari buka di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 35 sampai 38. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 35 dan 36 menunjukkan sesuatu yang kontra logika, sesuatu yang bertentangan dengan kita punya logika berpikir. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita tahu dimanapun tempatnya pasti dibutuhkan seorang laki-laki dan perempuan, baru bisa ada seorang anak. Tetapi di ayat 35 perempuannya ada, laki-lakinya tidak ada, persoalannya anaknya ada. Ini yang tidak bisa diterima oleh nalar manusia pada umumnya. Sedangkan ayat 36, Elisabet disebut perempuan mandul. Yang namanya perempuan mandul pasti tidak bisa hamil Bapak Ibu Saudara. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Elisabet sedang mengandung 6 bulan. Ini yang saya katakan kontra logika. Sesuatu apa yang terjadi tidak sesuai dengan nalar manusia pada umumnya. Ini yang berita yang dibawa malaikat kepada Maria. Tapi malaikat berupaya kasih tahu kepada Maria bahwa berita ini tidak hanya sepotong saja. Lihat ayat 37, ini yang menjadi kunci titik poinnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini yang malaikat berupaya kasih tahu kepada Maria, sebab bagi Allah. Kata bagi dalam bahasa Yunani itu para, P-A-R-A, arti yang pertama dalam penglihatan Tuhan, arti yang kedua dalam pertimbangan Tuhan. Perkara yang disodorkan kepada Maria, berita yang disodorkan di hadapan Maria itu adalah berita yang kontra logik. Tapi malaikat berupaya kasih tahu bahwa perkara itu sudah dilihat dan sudah ditimbang Tuhan. Penglihatan dan pertimbangan Tuhan tentunya berbeda dengan penglihatan dan pertimbangan manusia. Karena penglihatan dan pertimbangan manusia itu terbatas Bapak Ibu Saudara sekalian. Penglihatan manusia mungkin hanya bisa melihat beberapa meter di depan, tetapi Allah bisa melihat puluhan ribu tahun ke depan, karena Dia Allah yang tidak terbatas, penglihatannya tidak terbatas, bahkan hikmatnya, pertimbangannya tidak terbatas. Hikmat manusia dengan hikmat Tuhan jaraknya seperti bumi dan langit Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah yang malaikat berupaya sampaikan kepada Maria, bahwa perkara yang kau anggap itu kontra logik, yang tidak sesuai, yang tidak bisa diterima oleh nalar manusia, yang menimbang, yang melihat itu adalah Allah. Kata Allah di sini adalah Theos Bapak Ibu Saudara sekalian. Arti yang pertama adalah keilahian tertinggi. Keilahian tertinggi, memiliki kuasa tertinggi Bapak Ibu Saudara di bumi dan di surga, bahkan di bawah bumi. Dia memiliki kekuasaan tertinggi, keilahiannya tertinggi. Berbeda dengan ilah-ilah yang ada di bumi ini. Dia memiliki kuasa lebih dari segala-galanya. Arti Theos yang kedua adalah penyebab dari segala sesuatu.
penyebab dari segala sesuatu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Ini yang malaikat berupaya kasih tahu kepada Maria, bahwa perkaramu itu sudah dilihat, sudah ditimbang oleh Allah yang memiliki keilahian tertinggi, penyebab dari segala sesuatu yang tidak terkalahkan. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata mustahil itu adalah adunateo. Itu artinya tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada kuasa, lemah, tidak bisa mengerjakan sesuatu. Itu adunateo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perkaramu ini Maria sudah ditimbang, sudah dilihat oleh Tuhan yang memiliki kuasa tertinggi, keilahiannya tertinggi. Dia penyebab dari segala sesuatu. Dia yang awal, dia juga yang akhir, yang alfa dan omega. Dia memiliki kekuatan, dia memiliki kuasa, dia memiliki kemampuan, tidak lemah. Bahkan dia mengerjakan segala sesuatu sampai pada akhirnya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini yang malaikat berupaya kasih tahu kepada Maria, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkara ini memang tidak mudah, secara logika sulit diterima Bapak Ibu Saudara. Tetapi malaikat berupaya bahwa yang membuat perkaramu ini adalah Allah yang keilahiannya tertinggi, penyebab dari segala sesuatu. Dia kuat, dia tidak lemah, dia memiliki kemampuan, dia memiliki kuasa, bahkan dia mengerjakan segala sesuatunya sampai selesai. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Lihat Kejadian 2. Kejadian pasal 2 ayat yang pertama. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Allah kita Allah yang bertanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Allah yang tidak pelin-pelan. Dia ngomong tapi dia kerjakan. Itu Allah yang menepati janjinya. Demikianlah diselesaikan. Allah selalu identik dengan kata selesai. Diselesaikan semuanya Bapak Ibu Saudara. Ketika dia berfirman, dia selesaikan sampai tuntas. Dia bukan Allah yang punya ide, tetapi dia putus di tengah jalan, tidak selesaikan sampai garis akhir. Tidak, dia punya ide, dia cetuskan, tetapi dia selesaikan. Dia lakukan semuanya itu sampai selesai. Dia berfirman, maka semuanya itu jadi. Itu Allah Bapak Ibu Saudara. Itu Theos. Tidak ada yang mustahil. Bagi Theos tidak ada yang adunateo. Dia memiliki keilahian tertinggi, penyebab dari segala sesuatu. Tapi dia Allah yang kuat, dia Allah yang mampu, dia tidak lemah, dia punya kuasa. Dia kalau bekerja menyelesaikan sampai garis akhir. Itu berita yang dibawa malaikat kepada Maria Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkara ini tidak mudah. Bagi Maria perkara ini tidak mudah. Dia seorang perempuan masih perawan. Ketika diberitahu bahwa dia akan mengandung, apa kata dunia Bapak Ibu Saudara? Dia bisa dikatakan perempuan aib. Bahkan dia bisa dirajam batu karena melanggar aturan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Maria meyakinkan dirinya, pemahamannya akan Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Pemahamannya akan Allah membawa iman yang teguh, membawa keyakinan, sehingga dia bisa bertindak dengan benar. Responnya dia benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Lihat Lukas pasal yang pertama. Kita kembali Lukas pasal yang pertama ayat 38. Inilah respon Maria Bapak Ibu Saudara. Setelah dia memiliki pemahaman yang benar akan siapa Allah yang dia sembah, dia memiliki tindakan
iman berikutnya. Ini yang harus menjadi keyakinan kita Bapak Ibu Saudara dimanapun kita saat ini. Kita harus memiliki keyakinan yang teguh siapa Allah yang kita sembah. Kalau kita tidak memiliki keyakinan yang teguh siapa Allah yang kita sembah, kita tidak akan memiliki keyakinan sehingga kita tidak bisa bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika Maria mengalami situasi kondisi yang sulit, yang kontralogik, dia berupaya meyakinkan dirinya siapa Allah yang dia sembah. Dia mengerti bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang memiliki keilahian tertinggi, penyebab dari segala sesuatu. Dia Allah yang kuat, dia Allah yang tangguh, memiliki kemampuan, dia Allah yang tidak lemah. Tapi dia juga Allah Alfa dan Omega. Dia yang mengawali, dia yang menciptakan, dia juga yang akan menyelesaikannya. Itu pemahaman akan Allah Bapak Ibu Saudara, sehingga dia memiliki respon yang benar. Inilah respon Maria ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini respon Maria, aku ini adalah hamba. Kata hamba di sini dalam bahasa Indonesia itu budak, tetapi dalam bahasa Yunani itu dule. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak memakai kata doulos. Kata dule ini artinya lebih dalam daripada doulos. Arti yang pertama, kata dule ini adalah aku ini cuma budak yang bisa hidup hanya karena perkataan Tuhan. Aku ini hanya seorang budak yang bisa hidup hanya karena perkataan Tuhan. Maria mau berkata, aku ini hanya budak. Aku hidup itu karena perkataanmu Tuhan. Aku hidup saat itu karena firman-Mu. Jadi kalau Engkau tidak berfirman kepadamu, aku tidak bisa hidup. Aku ini hanya hamba, aku hanya dule. Engkau sang Tuhan, Engkau sang pemilik hidupku. Maria memiliki hati hamba seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkataanmu itu yang penting bagi hidupku. Arti dule yang kedua, aku ini cuma budak yang menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak tuannya. Aku ini cuma budak yang menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak tuannya. Aku hanya budak. Aku hanya menyerahkan hidupku kepada kehendak-Mu, Allah Bapa. Aku hanya hamba, Engkau sang Tuhan, Engkau sang Raja dalam hidupku. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidupku. Ini respon yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Maria hanya perempuan biasa. Saya tegaskan sekali lagi, Maria itu perempuan biasa. Tetapi karena pemahamannya yang benar akan siapa Allah, membawa kepada tindakan iman, membawa kepada respon yang benar. Aku ini hanya hamba. Jadilah seperti kehendak-Mu Bapa. Aku hanya terikat kepada perkataan-Mu. Aku tidak bisa lepas dari perkataan-Mu. Hidupku bergantung mutlak kepada perkataan-Mu. Kalau Engkau tidak berfirman, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau aku taat, aku akan hidup. Tetapi kalau aku tidak taat, aku akan mati. Ini satu keyakinan yang luar biasa. Ini juga yang harus terjadi kepada kita semua Bapak Ibu Saudara. Keyakinan kita akan siapa Allah yang kita sembah harus benar-benar teruji Bapak Ibu Saudara sekalian. Lihat ayat 38. Respon Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku. Kata jadilah di sini adalah ginome. Lanjutkan saja, lalu selesaikan. Arti kata ginome adalah lanjutkan saja dan selesaikan. Maria mau berkata kepada Tuhan, aku hanya hamba Tuhan. Aku hanya dule, aku hanya budak. Aku hanya bisa hidup karena perkataanmu. Aku terikat dengan perkataanmu. Aku ginome. Lanjutkan saja dan selesaikan saja Tuhan. Engkau yang berfirman, selesaikan.
Aku kerjakan bagianku, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Lanjutkan dan selesaikan Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kerelaan hati seorang Maria, perempuan biasa, tetapi dia mau taat akan perkataan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Sudahkah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, memutlakkan hidup kita kepada firman Allah yang hidup, kepada perkataan firman Allah yang hidup? Sudahkah kita memiliki hati hamba? Ini luar biasa. Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat 15. Matius pasal 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kita ingat kisah ini. Ini adalah ketika Tuhan Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, tetapi Yohanes menolaknya karena dia tahu siapa Tuhan Yesus. Dan beginilah jawab Tuhan Yesus kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan. Kata menggenapkan dalam bahasa Yunani itu pleroo, ya. Itu sama dengan ginome, artinya Bapak Ibu Saudara, selesaikan dan tuntaskan, ya. Sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Tuhan Yesus punya ketaatan yang luar biasa kepada Allah Bapa. Dia selesaikan tugasnya Bapak Ibu Saudara. Dia selesaikan misinya sampai di atas kayu salib. Dia mengorbankan hidupnya, bahkan mati buat kita Bapak Ibu Saudara. Dia tidak hanya Allah yang hanya berfirman, tidak menyelesaikan, tetapi dia berfirman, dia selesaikan sampai garis akhir. Tuhan Yesus menjadi teladan yang luar biasa. Dia selesaikan misinya di atas kayu salib. Setelah genap semuanya, dia berkata, sudah selesai. Pleroo, tuntaskan dan lanjutkan. Engkau punya firman Bapa yang di surga. Ketika Yohanes mau membaptis Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, genapkan seluruh kehendak Allah. Meskipun Yohanes tidak mau, tetapi Tuhan Yesus berkata, genapkan. Ini yang punya perkara adalah Allah Bapa di surga. Mari genapkan, mari pleroo, tuntaskan semua kehendak Bapa atas hidup kita. Wow, jiwa Tuhan Yesus luar biasa. Hati seorang hamba Bapak Ibu Saudara. Dia menyelesaikan tuntas sampai garis akhir. Meskipun dia harus memberikan hidupnya kepada kita semua. Seharusnya kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kita harus memiliki hati hamba seperti ini. Dule yang terus bergantung mutlak, sepenuhnya terikat kepada firman Allah yang hidup. Maka kita akan hidup di dalam ketidakmustahilan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana situasi kita saat ini? Apakah itu kontralogik? Sesuatu yang mungkin tidak bisa diterima oleh nalar kita Bapak Ibu, tetapi percayalah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki keilahian tertinggi di bumi maupun di surga. Dia penyebab dari segala sesuatu. Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia punya kemampuan, dia punya kuasa, dia punya kekuatan. Dia tidak lemah. Dia yang kalau bekerja dia menyelesaikan sampai akhir. Mari bangun pemahaman kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Maria bisa, kita juga bisa. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Amin. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman iman pagi hari ini. Memberkati kami semua. Ajari kami supaya kami memiliki hati hamba. Kami memiliki kerelaan untuk taat kepada firman-Mu, terikat kepada firman-Mu, memutlakkan hidup kami kepada firman-Mu, sehingga kami bisa bertindak benar
sesuai kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu sudah menguatkan kami semua. Berkati umat-Mu dimanapun umat-Mu berada, supaya firman ini boleh kami kerjakan dan hidup kami berbuah. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.